Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu keren teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang suka baca, silakan bisa mengunjungi karya karsa dari Bang Sidik atau Tanya Demit. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budi horor. Kisah tukang ojek di Bandung Selatan. Ini adalah kisah dari temanku yang bernama Kang Iwan. Dia adalah tukang ojek pangkalan yang sudah 1 tahun mangkal di pangkalan dekat kampungku. Memang kampungku ini berbatasan dengan jalan besar, dan jalanan kecil yang dilewati oleh ojek tersebut adalah kampung-kampung lain yang lebih terpencil di ujung sana. Sehingga satu-satunya alat transportasi warga adalah menggunakan jasa ojek seperti Kang Iwan. Kang Iwan sehari-harinya ngetem di pangkalan depan. Dia selalu mengantarkan penumpang ke kampung-kampung yang ada di sepanjang jalanan kecil itu. Sebenarnya Kang Iwan bukanlah warga sekitar pangkalan, tapi dia adalah warga dari salah satu kampung yang berada paling ujung di jalanan tersebut. Jarak tempuhnya memang sedikit agak jauh, perlu waktu 1 jam dari pangkalan ke rumahnya, sehingga tak jarang Kang Iwan menunggu penumpang hingga larut malam, karena sekalian pulang ke kampungnya yang ada di ujung jalan. Pangkalan itu selalu ramai, tak peduli siang ataupun malam, karena mau bagaimanapun banyak orang-orang yang ingin pergi ke kota harus melewati pangkalan, karena mereka tidak mau apabila harus berjalan kaki dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Kang Iwan dan beberapa temannya yang menjadi ojek di pangkalan selalu ngetem sampai malam. Tak jarang Kang Iwan baru pulang ke rumahnya jam 11 malam, bahkan tak jarang pula dia baru bisa pulang ketika subuh tiba. Dan Kang Iwan pun akan kembali tiba di pangkalan di pagi harinya. Kang Iwan sendiri nampak sudah terbiasa dengan jalur kampung yang begitu sepi ketika malam tiba, apalagi jalanan di kampung itu penuh dengan rumpun bambu dan hutan-hutan kecil di kiri dan kanannya. Beberapa ojek lain nampak enggan dan juga takut untuk mengambil penumpang ketika malam tiba, namun tidak dengan Kang Iwan, karena dia memang sedang membutuhkan uang untuk kehidupan keluarga dan 1 anaknya yang sudah mulai bersekolah. Kang Iwan berkata bahwa dia akan lebih takut jika anak dan istrinya tidak makan daripada dia ketakutan karena jalanan yang lumayan gelap. Sehingga Kang Iwan memaksakan diri untuk terus bekerja meskipun jalanan kampung ketika malam sangatlah gelap dan menyeramkan. Aku ingat pada saat itu, ketika itu Kang Iwan bercerita bahwa ada 1 pohon beringin yang tumbang ketika hujan besar di salah satu kampung yang ada di pinggir jalan kecil itu. Dan hal itu memutus jalur dari kampungnya ke jalanan besar selama beberapa waktu. Pohon beringin itu terkenal angker oleh beberapa warga, sehingga ketika pohon beringin itu tumbang, banyak sekali cerita-cerita warga yang ia dengar tentang keangkeran pohon beringin tersebut. Cerita-cerita itu sampai ke pangkalan dan menjadi penghias cerita ketika para tukang ojek itu kumpul dan menunggu penumpang di sana. Katanya pas pohon tumbang itu ada yang ngetok-ngetok pintu warga yang ada di kampung sebelah. Dan itu terjadi beberapa hari, kata Marno yang merupakan salah satu tukang ojek yang ada di sana. Iya, kemarin juga si Neng yang pakai ojek pas mau sekolah juga bilang, katanya mah kampungnya jadi serem. Bahkan dia pernah ngeliat anak-anak kecil yang lagi lari-larian di gang kampung. Dan itu terjadi selama pohon itu masih nutupin jalan, jawab Udin sambil menyeruput kopi yang ada di depannya. Kang Iwan
yang mendengar hal itu hanya mengangguk pelan. Dia sepertinya tidak peduli dengan cerita tersebut karena dia seringkali pulang melewati pohon beringin itu ketika tengah malam dan dia tidak menemukan apa-apa di sana. Kang, kalau cuma pohon beringin doang mah, di sepanjang jalan kampung ini juga banyak pohon beringin, kata Kang Iwan menanggapi cerita mereka berdua. Bahkan di kuburan dekat pangkalan juga ada pohon beringin. Jangan gara-gara pohon beringin tumbang langsung muncul cerita yang aneh-aneh, kata Kang Iwan kepada teman-teman ojeknya ketika mereka bercerita tentang pohon beringin itu. Teman-temannya hanya mengangguk dan percaya dengan apa yang Kang Iwan katakan karena mau bagaimanapun itu hanyalah sebuah cerita dari para warga sekitar Beringin Tumbang. Dan Kang Iwan adalah orang yang paling berani di antara mereka semua. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Setelah mereka mangkal di pangkalan tersebut, teman-teman Kang Iwan sepertinya sudah pada pamit dan pulang sehingga meninggalkan dia seorang diri di pangkalan. Jalanan yang ada di depannya nampak sepi dan sepertinya tidak akan ada penumpang lagi yang menaiki ojek motornya pada malam itu. Kang Iwan yang tinggal sendirian di pangkalan kini bersiap-siap untuk pulang. Setelah menghitung uang yang ia dapatkan, dia pun segera menyalakan sepeda motornya dan mulai menyusuri jalanan kampung untuk pulang. Sepanjang perjalanan, tidak ada kendaraan lain di sana, hanya motor bututnya saja yang melaju di jalanan yang berlubang. Kang Iwan nampaknya sudah terbiasa dengan suasana malam di jalanan itu. Dia hanya bisa menguap pelan, rasa kantuknya mulai terasa karena waktu sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Cerita tentang pohon beringin yang dia dengar selama beberapa hari seperti menjadi angin lalu baginya karena dia tahu setiap malam dia melewati pohon beringin itu dan dia tidak menemukan apapun di sana. Beberapa kampung sudah dia lewati. Kali ini jalanan sudah mulai gelap gulita. Di sisi kiri dan kanan hanya ada rumpun bambu dan kebun-kebun warga yang gelap. Tidak ada satupun manusia yang terlihat di sepanjang perjalanan. Bahkan tidak ada satupun orang-orang yang melaksanakan ronda malam pada saat itu. Kang Iwan terus memaju sepeda motornya melewati lubang-lubang jalan yang menganga sepanjang perjalanan. Tak jarang Kang Iwan harus memelankan motornya karena ada beberapa polisi tidur yang ada di beberapa tempat. Setelah melewati kebun-kebun warga yang luas, juga tanjakan yang sedikit curam, tinggal beberapa kilometer lagi dia sampai ke kampungnya. Namun, di depan sana, tepat ketika dia melewati sisa-sisa pohon beringin yang tumbang, Kang Iwan seperti melihat, dia merasa bahwa ada sesuatu yang memanggilnya dari arah gang sebelah pohon itu. Kang, suara itu terdengar samar, bahkan nyaris tak terdengar olehnya. Kang Iwan yang nampak mengantuk seperti tidak memperdulikannya karena dia tidak melihat sesuatu di sana. Tapi setelah dia melaju kembali, suara itu kini terdengar lagi, bahkan kali ini lebih jelas. Kang, ojek. Kang Iwan langsung menghentikan sepeda motornya dan dia langsung melirik ke arah kiri. Di sana terlihat ada seorang wanita yang berjalan mendekat kepadanya. Dia berjalan di gang yang nampak gelap dan terlihat sedang tergesa-gesa pada malam itu. Wanita itu terlihat cantik dengan rambut yang panjang dan sedikit terurai. Lalu dia mengenakan baju berwarna putih panjang dan rok panjang hingga menutupi kakinya. Pada awalnya Kang Iwan sedikit ragu ketika dia melihat wanita itu. Bahkan dia teringat kembali tentang cerita-cerita yang ia dengar dari pangkalan. Namun ketika dia tersenyum pelan kepadanya, Kang Iwan langsung membalasnya dengan senyuman. Gak perlu takut atuh Kang. Dan aku juga bukan yang aneh-aneh seperti yang lain. Aku ini kemalaman dan pengen pulang. Dari tadi nungguin ojek gak datang-datang, katanya sambil tersenyum. Kang Iwan merasa malu. Ya, dia takut apa yang dilihat olehnya bukanlah manusia seperti cerita yang dia dengar. Namun setelah melihat bahwa cahaya motornya tidak menembus tubuhnya, dia meyakini bahwa wanita ini adalah manusia seperti dirinya. Apalagi
Dia baru ingat ketika pohon beringin ini roboh dan dikerumuni warga beberapa hari yang lalu, dia seperti pernah melihat wanita ini berdiri bersama para warga yang ada di sekitaran pohon tersebut. Sambil tersenyum dan sedikit meminta maaf, akhirnya Kang Iwan berkata, "Memangnya Neng mau dianterin kemana?" Wanita itu tersenyum, lalu dia menunjuk ke arah jalanan desa yang gelap di ujung sana. "Itu ke komplek yang baru dibangun. Soalnya kata temen ada rumah baru di sana." Kang Iwan langsung mengangguk. Dia ingat bahwa di dekat kampungnya ada sebuah komplek perumahan baru yang baru saja selesai dibangun. Komplek perumahan itu adalah perumahan subsidi yang beberapa kaplingnya sudah terjual. "Ah, iya, tahu Neng, tahu. Ya sudah kalau gitu mah, naik Neng," kata Kang Iwan sambil menepuk jok belakang motornya. Wanita itu mengangguk. Lalu tak lama ia langsung duduk dan terdiam ketika Kang Iwan mulai menyalakan lagi motornya. Entah mengapa, punggung Kang Iwan mendadak dingin ketika wanita itu duduk. Kang Iwan sedikit melihat wanita itu di kaca spion dan sepertinya wanita itu tahu ketika Kang Iwan sedang memperhatikannya. "Kenapa Kang?" tanya wanita itu. Enggak kenapa-napa," jawab Kang Iwan dengan sedikit tersenyum. Kang Iwan langsung fokus kembali kepada jalanan kampung yang ada di depannya, dan setelah hampir 15 menit berjalan, dia akhirnya sampai juga ke kampungnya. Namun Kang Iwan tidak berhenti di sana. Dia harus terus memacu motornya ke sebuah komplek perumahan yang terletak tak jauh dari kampungnya. Kang Iwan beberapa kali mencoba mengajak ngobrol wanita itu, bertanya ke blok mana dia harus berhenti, namun wanita itu hanya tersenyum di belakangnya dan dia berkata bahwa nanti kalau sudah sampai akan diberitahu. Tak lama kemudian, mereka berdua pun sampai di komplek tersebut. Kompleknya nampak sepi karena memang komplek perumahannya belum selesai dibangun. Hanya ada beberapa rumah di sana, itu pun belum dihuni sepenuhnya, sehingga nampak tidak ada siapa-siapa di sana. Kang Iwan kembali bertanya kepada wanita itu, "Neng, turunnya di blok mana?" Wanita itu hanya menggelengkan kepala, wajahnya nampak bingung dan datar seperti ada ekspresi kekecewaan yang terlihat di wajahnya. "Ya, kirain masih ada," kata wanita tersebut. "Ah, punten, maksudnya apa ya Neng?" potong Kang Iwan yang tidak mengerti atas apa yang diucapkan wanita itu. "Ah, nggak apa-apa Kang, turun di sini aja deh. Nggak apa-apa kok, nanti aku cari sendiri." Kang Iwan tidak mengerti atas apa yang dikatakan oleh wanita itu, namun dia hanya mengangguk dan menghentikan motornya tepat di antara blok S dan blok T. Wanita itu akhirnya turun. Dia mulai berdiri di dekat lampu jalan yang terang di sana. Dia mulai menunduk dan rambut panjangnya yang terurai mulai menutupi sebagian wajahnya. Kang Iwan sedikit merinding ketika melihatnya berdiri di bawah lampu jalan, namun wanita itu tiba-tiba memberikan sesuatu sebagai bayaran atas apa yang dilakukannya. "Maaf, cuma bisa kasih segini ya Kang. Soalnya uangnya gak ada lagi," katanya dengan nada yang sedikit lirih. Kang Iwan hanya mengangguk. Lalu tak lama ia menerima uang yang diberikan oleh wanita itu dan memasukkannya ke dalam saku jaket. Kang Iwan pun akhirnya pamit dan meninggalkan wanita itu sendirian di sana. Sempat ada rasa khawatir karena wanita itu seorang diri di tempat yang sepi. Bahkan dia berencana memberikan lagi sebagian uang yang ia terima karena ia merasa tidak enak ketika menerima pembayaran darinya. Kang Iwan yang sudah melewati gerbang komplek akhirnya mulai kembali lagi ke tempat wanita itu berdiri. Namun sesampainya di sana, "Kemana wanita tadi?" tanya Kang Iwan yang merasa heran. Wanita itu menghilang tanpa jejak. Lampu jalanan komplek yang seharusnya menyala pun mendadak padam, dan hal itu tentu saja membuat Kang Iwan heran atas apa yang dia lihat. "Mungkin udah pulang. Ya sudahlah, kalau seperti itu aku lebih baik pulang sekarang." Kang Iwan akhirnya kembali pulang dan memutar kembali sepeda motornya dengan wajah yang penuh tanya. Dia keluar dari komplek tersebut dan mulai pulang ke rumahnya yang letaknya tak jauh dari sana. Setelah sampai ke rumah,
Istri dan anaknya nampak sudah tertidur lelap. Dia membuka jaket tebalnya dan memasukkan motornya ke ruangan tengah. Tak lama kemudian, dia pun mulai menghitung pendapatannya di hari itu. Dan ketika dia mengambil uang yang diberikan oleh wanita tadi, tiba-tiba dia langsung melirik ke arah pintu rumah yang sudah terkunci rapat. Apa sih Neng salah ngasih uang gitu ya? Terlihat ada 10 lembar uang 100 ribuan di tangannya. Kang Iwan merasa bahwa dia menerima uang dari wanita itu hanya 20 ribu saja, karena uang yang diterima adalah uang 2 ribuan 10 lembar. Namun tak mengapa, sekarang dia menerima uang 1 juta, dan hal itu membuat dia merasa bahwa dia harus mengembalikan uang tersebut sekarang. Lebih baik uangnya aku simpen dulu, jangan sampai istri tahu, karena kalau tahu mah nanti malah dipakai belanja sama beli kosmetik, batin Kang Iwan sambil memasukkan lagi uang tersebut ke saku jaketnya. Kang Iwan yang mulai sedikit ngantuk akhirnya mulai rebahan di kursi rumah tengahnya, dan tak lama kemudian dia pun mulai tertidur pulas hingga pagi menjelang. Istri dan anaknya membangunkannya ketika pagi tiba, dan istrinya menagih uang yang ia dapat semalam untuk berbelanja di hari itu. Kang Iwan terbangun sambil menguap pelan. Lalu tak lama ia langsung memberikan uang setoran ojeknya pagi itu kepada istrinya sebelum akhirnya dia tiduran lagi di ruang tengah. Setelah sarapan dan mengantarkan istri dan anaknya pergi sekolah dan berbelanja, dia akhirnya kembali berangkat. Namun tujuannya kali ini bukanlah pangkalan yang ada di dekat jalanan besar, melainkan ke arah komplek perumahan yang ada di dekat kampungnya. Dia merasa tidak enak kepada wanita yang ikut kemarin malam, karena mau bagaimanapun bayarannya terlalu besar untuk dia terima, sehingga dia langsung memacu motornya ke arah komplek dan mencari di mana wanita itu tinggal. Pagi hari, di komplek itu nampak terasa ramai. Banyak sekali pekerja bangunan yang sibuk membangun beberapa rumah di komplek tersebut. Kang Iwan masuk dan mencari lokasi di mana wanita itu berhenti, dan ketika sampai di antara blok S dan blok T, dia mulai mencari-cari keberadaan wanita tersebut. Di mana tinggalnya ya dia? Katanya sambil mencoba berkeliling di kedua blok tersebut. Beberapa pekerja bangunan nampak curiga dengan Kang Iwan yang berkeliling beberapa kali di sana. Dia bertanya apa yang sebenarnya dia cari. Namun ketika Kang Iwan bertanya tentang keberadaan wanita itu, para pekerja itu nampak tidak tahu atas apa yang Kang Iwan katakan. Kang, komplek ini mah masih belum ada penghuninya. Tuh malah di belakang blok S masih babat lahan, belum bisa dihuni sama pemilik rumah. Salah satu dari pekerja itu bahkan menunjuk ke ujung blok di mana di sana masih dihuni oleh pohon-pohon tinggi dan lebat. Bahkan beberapa di antaranya sudah ditebang dan menjadi balok-balok kayu yang akan diangkut oleh truk besar. Mungkin dia orang yang membeli rumah ini, Kang, dan kemarin itu dia cuma ngecek kerjaan kita aja. Ya karena nggak mungkin kalau langsung ditempatin kalau belum beres semua mah, kata salah satu pekerja itu sambil mencakul beberapa material semen dan pasir di depan Kang Iwan. Kang Iwan mengangguk pelan. Tak lama kemudian dia pun mengucapkan terima kasih dan kembali meninggalkan komplek tersebut. Ketika dia keluar dari komplek, dia sempat berpikir kembali tentang apa yang pekerja itu katakan, dan hal itu membuatnya sedikit curiga dengan keberadaan wanita itu. Dia bahkan sempat berhenti di jalanan kampung untuk mengecek kembali uang yang diberikan oleh wanita tersebut. Apa jangan-jangan wanita semalam itu bukan manusia ya? Tapi masa iya hantu bisa ngasih uang 100 ribuan? Kang Iwan kembali melihat uang yang diberikan wanita itu di saku jaketnya, dan uang itu ternyata ada dan masih utuh. Bahkan dia sempat menukarkannya ke salah satu warung di dekat jalan dan tidak terjadi apa-apa dengan uang yang diterima. Kang Iwan menggelengkan kepalanya secara perlahan. Lalu tak lama dia kembali menyalakan motornya dan pergi menuju pangkalan yang letaknya ada di dekat jalanan besar. Selama perjalanan menuju pangkalan, Kang Iwan masih memikirkan uang yang diberikan oleh wanita itu. Bahkan ketika sampai pun dia masih memikirkannya hingga beberapa kali ia melamun di sana. Beberapa temannya bertanya tentang apa yang terjadi padanya, dan Kang Iwan hanya berkata bahwa dia hanya sedikit ngantuk karena kemarin pulang tengah malam. Rupanya
Hari itu turun hujan besar di sekitaran pangkalan dan Kang Iwan hanya bisa duduk seharian di pangkalan bersama teman-temannya pada hari itu. Hujannya sangat lebat, sedari siang sampai sore hari, sehingga jarang ada penumpang yang datang untuk memakai jasa ojek. Hal itu rupanya membuat teman-temannya pulang terlebih dahulu karena mereka tahu apabila hujan terus-menerus turun hingga malam tiba, maka tidak akan ada penumpang yang menggunakan jasa ojek sehingga mereka memilih untuk pulang. Beberapa dari mereka akhirnya pamit dan pulang, terutama dari orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan pangkalan Kang Iwan. Yang ada di sana pun hanya mengangguk. Dia seperti ragu antara pulang atau tetap menunggu para penumpang di sana. "Wan, ayo pulang. Gak akan ada penumpang hujan lebat seperti ini mah," kata Udin yang mulai menyalakan sepeda motornya dan pamit untuk pulang. Iwan kembali mengangguk. Dia lalu merogoh saku jaketnya dan hanya terlihat uang Rp20.000 hasil dari narik ojek di hari ini. Dia bangkit dari duduknya, melirik ke arah langit yang sudah mulai berganti malam, lalu dia mulai melihat Udin yang berjalan menembus lebatnya hujan pada malam itu. Kang Iwan menghela nafas panjang. Dia kembali duduk sambil melirik ke arah angkot yang melintas di jalanan besar. Dia berharap akan ada angkot yang berhenti di sana, lalu angkot itu menurunkan penumpang yang akan naik ojeknya pada malam ini. Dia berpikir dia akan pulang ketika ada penumpang yang ikut di motornya, karena sayang apabila dia langsung pulang tanpa membawa penumpang, apalagi rumahnya berada di kampung paling ujung di jalanan ini, sehingga dia lebih memilih untuk diam dan menunggu penumpang di sana. Sepanjang malam Kang Iwan melirik ke kiri dan ke kanan. Tidak ada tanda-tanda hujan akan berhenti sekarang. Bahkan tidak ada angkot ataupun bus yang berhenti di depan pangkalan, seperti tidak ada orang yang turun dan naik ojeknya pada malam itu. Dia sempat melirik ke arah jam dinding yang ada di dalam pangkalan tersebut, dan ternyata waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Kang Iwan menghela nafasnya lagi. Dia seperti sudah pasrah dan memilih untuk pulang dengan uang 20.000 yang ia dapatkan di hari itu. Pada awalnya, dia akan memberikan sebagian uang yang ia dapatkan dari wanita semalam kepada istrinya. Namun, dia berpikir dua kali karena mau bagaimanapun Kang Iwan takut bahwa uang itu bukanlah haknya. Dengan wajahnya yang nampak pasrah, dia akhirnya berdiri kembali, menyalakan motornya sambil melihat ke jalanan besar. Dan ketika dia ingin memakai jas hujan, tiba-tiba saja ada sebuah angkot yang melintas pelan di tengah hujan. Namun, tepat ketika angkot itu melintasi pangkalan, tiba-tiba saja di seberang sana nampak seorang wanita berdiri di tengah hujan yang masih mengguyur pada malam itu. Rambutnya nampak basah kuyup, bahkan tubuhnya juga nampak basah. Dia menatap Kang Iwan yang baru saja selesai memakai jas hujan pada malam itu. Kang Iwan yang mendapati bahwa wanita itu adalah wanita yang ia temui kemarin. Dia pun langsung mengangkat tangannya dan menyuruh wanita itu untuk mendekat padanya. Wanita itu mengangguk pelan. Dengan bajunya yang basah, dia berjalan melintas di jalanan besar. Mobil-mobil dan motor melaju kencang di jalanan besar itu. Namun wanita itu terus berjalan tanpa memperhatikan ke kiri dan ke kanan. Kang Iwan sedikit khawatir, takut wanita itu akan tertabrak. Tapi entah kenapa dia bisa melintas jalanan besar itu tanpa sedikit pun menoleh ke kiri dan ke kanan, meskipun banyak kendaraan yang berlalu lalang. "Neng, kenapa hujan-hujanan?" tanya Kang Iwan sedikit tersenyum. Wanita itu mengangguk pelan, lalu dia tersenyum dan duduk di pangkalan sambil menatap ke arah jalanan kampung yang sedikit gelap. "Iya, saya kehujanan. Soalnya nggak ada tempat neduh," jawabnya sambil tersenyum. Kang Iwan yang sempat melihat tubuhnya yang basah kuyup, tangannya nampak sedikit pucat seperti terlalu lama terkena hujan, sehingga Kang Iwan langsung memberikan jas hujannya kepada wanita itu. "Si Neng mau pulang kan? Ayo, dianterin sama Kang. Sekalian Akang juga mau pulang." Wanita itu mengangguk dan Kang Iwan mulai menyuruh wanita itu memakai jas hujan yang awalnya dia pakai. Tapi wanita itu menolak dan memilih untuk duduk di atas motor dalam kondisi basah kuyup. "Neng, masa basah kuyup begitu?
Nanti kalau sakit gimana? Tanya Kang Iwan. Wanita itu menggelengkan kepala. Sambil tersenyum, dia kembali berkata, "Saya emang nggak mungkin sakit, Kang. Jadi santai aja. Tapi sekarang antrinya bukan ke komplek itu ya. Soalnya di sana mah udah nggak ada." Kang Iwan ingat perkataan para pekerja komplek itu. Mereka yang berkata bahwa komplek tersebut belum bisa dihuni, sehingga dia berpikir bahwa mungkin wanita ini memang memiliki rumah di sana, namun kemarin dia hanya mengeceknya saja. Kang Iwan mengangguk. Lalu tak lama dia pun mempersilahkan wanita itu untuk naik ke motornya. "Oh ya Neng, ini ada uang yang kemarin dikasih sama Neng. Sepertinya kelebihan deh Neng." Kang Iwan langsung merogoh saku jaketnya. Dia mengeluarkan uang yang diberikan wanita itu kemarin dan mengembalikan padanya. Namun wanita itu menolak dengan halus dan menahan tangan Kang Iwan untuk memasukkan uang itu lagi ke dalam saku jaketnya. Di sana, Kang Iwan merasa sesuatu yang aneh. Ya, tangan wanita itu benar-benar dingin, bahkan saking dinginnya membuat tubuhnya bergetar sesaat ketika tangan wanita itu menyentuhnya. Hal itu tentu saja membuat Kang Iwan curiga. Namun, secara tiba-tiba wanita itu berkata, "Udah, terima aja Kang. Soalnya mau anterin aku, anggap aja itu rezeki. Tenang aja, uang itu uang asli, gak akan berubah menjadi daun," kata wanita itu sambil tersenyum. Kang Iwan mengangguk beberapa kali. Dia merasa tidak enak atas apa yang dikatakan oleh wanita tersebut, sehingga dia langsung menyalakan motornya dan mulai meninggalkan pangkalan ojek tersebut di tengah hujan yang masih lebat. Sepanjang perjalanan, Kang Iwan beberapa kali melihat wanita itu dari kaca spionnya, namun beberapa kali pula wanita itu bertanya kenapa Kang Iwan selalu melihatnya dari kaca spion motornya. Kang Iwan berkata bahwa dia merasa tidak enak karena wanita itu tidak memakai jas hujan, dan wanita itu menjawab bahwa dia sudah terbiasa seperti ini karena dia seringkali berada di luar ruangan. Suara hujan yang mengguyur di sepanjang perjalanan membuat Kang Iwan tidak terlalu jelas mendengar suara wanita itu, sehingga dia hanya bisa mengangguk pelan ketika wanita itu bicara. Baru saja setengah jam mereka berjalan melewati jalanan kampung yang gelap gulita, tiba-tiba saja wanita itu meminta berhenti sejenak. Kang Iwan yang mendengar hal itu langsung mengiyakan ucapannya. Namun ada sesuatu yang aneh. Ketika dia meminta berhenti pada malam itu, wanita itu meminta berhenti ketika motor yang dikendarai oleh Kang Iwan melintasi pemakaman umum yang ada di salah satu kampung di jalanan itu. Pemakaman itu terletak tepat di pinggir jalan, sehingga Kang Iwan berhenti di antara makam-makam yang basah oleh hujan di sisi kiri jalan. Kang Iwan sedikit merinding ketika wanita itu meminta berhenti di sana, dan ketika akan bertanya kenapa dia meminta berhenti, tiba-tiba saja wanita itu berkata, "Kang," katanya dengan nada yang pelan, "di belakang makam itu ada pohon beringin yang berbatasan dengan kampung kan?" Kang Iwan langsung melirik ke sebuah gang kecil yang bisa dimasuki motor di tengah-tengah pemakaman. Dia baru ingat bahwa di belakang pemakaman yang luas ini ada sebuah kampung yang merupakan kampung si Udin, teman ojek yang sering mangkal di pangkalan bersama dengannya. "Ah, iya bener Neng, di sana emang ada kampung di belakang makam ini," jawab Kang Iwan. Wanita itu langsung mengangguk. Dia pun langsung menunjuk ke arah gang tersebut dan berkata, "Kita ke sana aja dulu ya Kang." Kang Iwan langsung mengangguk. Dia membelokkan motornya dan mulai masuk ke dalam gang yang ada di tengah-tengah pemakaman. Suasana malam dan hujan di tengah-tengah pemakaman membuat suasana di sekitar Kang Iwan nampak berbeda. Beberapa kali dia merasa merinding ketika melintasi makam-makam tertentu di area pemakaman itu. Bahkan ada beberapa makam yang nampak membuat suasana sekitar mendadak hangat, dan ketika motornya melewatinya, udaranya kembali mendadak dingin sehingga membuatnya menggigil. Butuh waktu beberapa menit hingga akhirnya mereka berdua sampai di pohon beringin yang berbatasan langsung dengan perkampungan di belakang pemakaman. Terlihat di sana ada sebuah warung yang tutup dengan lampu 5 watt yang menyala di depan rumahnya.
"Berhenti di warung itu aja, Kang," kata wanita tersebut. Kang Iwan mengangguk pelan. Lalu tak lama dia menghentikan motornya dan langsung turun dari motor untuk berteduh bersama dengan wanita itu. Suasana di warung itu sangatlah sepi, apalagi karena berbatasan dengan pemakaman yang gelap membuat Kang Iwan seperti ingin segera pergi meninggalkan tempat itu. Wanita tersebut kembali mengambil sesuatu dari bajunya dan terlihat beberapa lembar uang berwarna merah diberikan kepada Kang Iwan untuk membayar jasa ojeknya. "Ah, nggak usah Neng, nggak perlu. Kemarin aja udah kebanyakan. Nggak usah ya Neng." Jujur, Kang Iwan merasa malu ketika dia memberikan beberapa lembar uang itu karena mau bagaimanapun dia sudah membayar banyak di hari kemarin dan kali ini dia tidak mau lagi menerima uang itu. Wanita itu hanya mengangguk lalu tersenyum. Tak lama kemudian, dia pun duduk di kursi warung yang ada di sana. Neng, si Neng gak apa-apa kan saya tinggal sendirian?" kata Kang Iwan yang mulai menaiki motornya lagi. "Gak apa-apa Kang, soalnya mas sudah banyak temen kalau udah di sini," jawabnya singkat. Wanita itu hanya duduk dan mulai melirik ke arah pohon beringin yang ada di dekat warung itu. Pohon beringin itu nampak menyeramkan karena dahan pohonnya menutupi atap warung yang ada di dekatnya, apalagi lampu 5 watt yang menyala di depan warung itu menambah kesan seram, belum lagi suasana sekitar makam yang diguyur hujan di malam tersebut. Kang Iwan yang tidak ingin berlama-lama di sana akhirnya mulai meninggalkan wanita itu, dan ketika dia mulai masuk ke area pemakaman, tiba-tiba saja dia mendengar wanita itu bergumam sesuatu. "Ternyata penuh juga di sini. Sepertinya nggak ada tempat buatku lagi," gumamnya dengan nada yang pelan. Kang Iwan yang mendengar perkataan wanita itu sempat menghentikan laju motornya. Lalu tak lama ia membalikkan wajahnya dan melirik ke arah wanita itu. Namun sesuatu terjadi ketika dia melihat sosok wanita tersebut, karena tubuh wanita itu bukan lagi duduk di dekat warung, namun dia kini melayang dan mendekat ke salah satu dahan beringin yang ada di atas warung. Wanita itu bergumam dengan tubuhnya yang melayang, dan tak lama kemudian wanita itu langsung terbang ke atas dan menghilang di langit malam yang gelap. Kang Iwan yang melihat wanita itu terbang dan menghilang begitu saja seketika langsung memutar gas motornya dengan sekuat tenaga. Wajahnya pucat pasi karena baru kali ini dia melihat sesuatu yang menyeramkan di dalam hidupnya. Motor bututnya itu langsung melaju cepat di jalan gang sekitar makam yang gelap. Dia benar-benar panik, dan saking paniknya dia tidak memperdulikan lagi bahwa di jalan gang tersebut ada beberapa jalan yang berlubang dan licin. Boom! Motor yang dikendari mendadak oleng ke kanan. Jalanan gang yang tidak mulus dan penuh dengan lubang membuat tubuhnya terjatuh dan berguling ke salah satu batu nisan yang ada di dekat jalan setapak itu. Kang Iwan semakin panik, wajahnya pucat, apalagi tepat di dekatnya adalah batu nisan yang basah oleh air hujan. Kakinya sedikit terkilir, namun dia memaksa untuk bangkit. Jantungnya berdetak dengan cepat, nafasnya terasa berat. Udara dingin dari air hujan yang mengguyur berubah menjadi hangat karena tubuhnya yang merasa cemas. Sambil mengerutkan dahinya, dia langsung mengangkat motornya, dan tak butuh waktu lama lagi dia langsung menaiki motornya kembali dan langsung pergi meninggalkan pemakaman dengan kondisi tubuhnya yang basah kuyup. Tepat jam setengah 12 malam, Kang Iwan sampai di depan rumah. Dia turun dari sepeda motor dengan tergesa-gesa. Tak lama ia membuka pintu rumahnya dan langsung memasukkan motornya. Dia tidak peduli lantai rumahnya basah akibat air hujan. Yang dia inginkan adalah dia bisa merasa aman ketika sudah sampai di dalam rumah. Jas hujan yang dia kenakan langsung dibuka. Begitu juga dengan baju dan celana yang sudah basah kuyup pada saat itu.
Tubuhnya mendadak menggigil. Dia mengganti bajunya dan memakai kain sarung di ruangan tengah. Tenggorokannya terasa kering, namun dia seperti tidak ingin ke dapur yang nampak gelap gulita pada malam itu. Wajahnya nampak waspada. Dia melirik ke arah pintu rumah yang tertutup rapat. Entah mengapa, kini tubuhnya merasa diawasi oleh sesuatu di luar sana, dan itu membuat dirinya tidak bisa beristirahat sekarang. Kang Iwan langsung mengambil uang di saku jaketnya yang basah. Uang pemberian dari wanita itu langsung dia simpan di atas meja. Pada awalnya dia ingin membuangnya keluar, namun dia terlalu takut untuk membuka pintu rumahnya. Dia kini hanya bisa duduk dengan tubuh yang menggigil kedinginan. Ingin sekali dia beristirahat pada saat itu, namun entah mengapa tubuhnya seperti tidak membiarkan matanya terpejam sepanjang malam. Mungkin Kang Iwan terlalu syok atas apa yang terjadi padanya sehingga dia baru bisa tertidur ketika matahari sudah terlihat dari balik pegunungan di belakang kampungnya. Istri dan anaknya bangun ketika pagi menjelang. Dia melihat Kang Iwan tertidur pulas di kursi ruang tengah rumahnya. Awalnya dia ingin membangunkan untuk meminta uang setoran di hari kemarin, namun ketika dia melihat uang ratusan ribu tergeletak di atas meja, dia akhirnya mengambilnya dan membiarkan Kang Iwan tertidur dengan pulas. Tepat jam 1 siang, Kang Iwan baru bisa bangun dari tidurnya. Di sana, sang istri sudah memasak daging ayam dan anaknya yang baru saja pulang dari sekolah terlihat sedang memakan makanan itu dengan lahap. Tubuh Kang Iwan masih terasa menggigil ketika dia terbangun, bahkan dia sedikit flu karena semalaman dia terkena air hujan. Istrinya bertanya, apakah dia akan berangkat ke pangkalan, dan Kang Iwan berkata bahwa dia sepertinya ingin beristirahat di rumah karena merasa tidak enak badan. Kang Iwan tidak jujur pada istrinya bahwa alasan dia tidak ngojek di hari itu karena masih ketakutan dengan kehadiran wanita yang semalam mendatanginya selama 2 hari ini. Dia takut istrinya tidak percaya akan ceritanya, sehingga dia memilih untuk diam dan mencari alasan lain agar dia bisa berada di rumah. Setelah Kang Iwan bangun, dia baru sadar bahwa uang yang ada di meja sudah menghilang. Dia bertanya kepada istrinya tentang uang ratusan ribu yang dia simpan di meja ketika malam. Istrinya menjawab bahwa uang itu sudah ia pakai untuk membeli daging ayam, dan sebagian lagi dia belikan kosmetik dan ditabung di celengan anaknya. Kang Iwan mendadak panik karena mau bagaimanapun uang itu adalah pemberian dari wanita semalam, dan itu dia bukanlah manusia, sehingga dia takut akan terjadi sesuatu ke depannya apabila uang itu dipakai oleh keluarganya. Istrinya kemudian bertanya tentang uang tersebut, dan Kang Iwan lagi-lagi tidak bisa jujur dengan apa yang terjadi. Dia berkata bahwa dia mendapatkan uang lebih akibat banyak yang memakai jasanya ketika hujan karena tidak ada ojek lain selain dirinya yang ada di pangkalan kemarin malam. Kang Iwan hanya berkata bahwa uang itu harus dihemat dan jangan langsung dihabiskan karena dia seperti ingin libur dulu selama beberapa hari karena tidak enak badan. Istrinya mengerti atas kondisi suaminya, sehingga dia lebih memilih untuk menyiapkan makanan dan beberapa obat warung untuk diminum oleh Kang Iwan. Istrinya juga menyuruh agar Kang Iwan beristirahat di kamar karena mau bagaimanapun dia tidak mau suaminya tiduran di ruang tengah rumahnya. Kang Iwan mengangguk. Dia akhirnya pindah ke kamar dan mulai tiduran di sana. Selama dia tiduran di atas kasur, pikirannya masih terus memikirkan wanita yang ia temui kemarin malam. Dia mencoba mengingat-ingat kenapa dia didatangi terus oleh wanita itu. Dia mengurutkan satu persatu kejadian yang dia alami selama 2 malam ini. Lalu dia juga mencoba mengingat kembali pertemuan pertama kali dengannya di dekat pohon beringin yang roboh itu. Sebentar, gumam Kang Iwan. Dia kembali ingat bahwa beringin yang roboh itu terkenal angker. Lalu kehadiran wanita itu ingin diantarkan ke beberapa tempat. Kang Iwan baru sadar bahwa tempat-tempat yang ingin didatangi wanita itu adalah tempat di mana ada pohon beringin yang sama dengan yang ada di jalanan tersebut. Sepertinya wanita itu adalah penghuni pohon beringin yang roboh itu ya. Kang Iwan bergumam di dalam kamar, dan semakin lama dia memikirkannya, semuanya pun semakin jelas.
Kang Iwan hanya bisa menggelengkan kepala. Rasa takutnya mulai menjalar kembali ke seluruh tubuh. Dia menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Namun hal itu tidak membuat tubuhnya tenang. Kang Iwan yang terus berada di kamar memutuskan untuk tidak ke pangkalan selama beberapa hari. Dia takut bahwa wanita itu akan muncul kembali di hari itu. Kang Iwan hanya berada di dalam kamar sepanjang hari. Bahkan dia kembali tiduran ketika sore menjelang dan terlelap hingga malam pun kembali datang. Hati Kang Iwan sedikit lega di dalam tidurnya karena dia tidak akan bertemu lagi dengan wanita tersebut ketika ia berada di rumah. Namun tepat ketika jam 10 malam, tiba-tiba saja istrinya membangunkannya. "Kang, Kang, bangun Kang." Istrinya membangunkannya secara perlahan dan Kang Iwan pun terbangun dari tidurnya. Dia mengusap-ngusap kedua matanya dan bertanya kenapa istrinya membangunkannya. Istrinya berkata bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengannya sekarang dan istrinya tidak tahu siapa dia sehingga dia membangunkannya. Kang Iwan yang penasaran langsung terbangun dari tidurnya. Dengan sedikit menguap, dia keluar dari kamar dan mencari tahu siapa yang mencarinya pada malam itu. Namun, tepat ketika tirai kamar itu dibuka dan wajahnya melirik ke arah pintu rumah yang terbuka lebar, dia melihat sosok wanita itu berdiri tepat di depan pintu rumah. Wanita itu kembali tersenyum dengan rambut panjang yang terurai panjang dan pakaian putih yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengangguk pelan kepada Kang Iwan dan hal itu membuat Kang Iwan shock karena ada wanita itu di depan rumahnya. Dengan nada yang pelan, wanita itu berkata kepada Kang Iwan, "Kang, ayo anterin lagi ya malam ini. Soalnya kemarin rumah di dekat makam udah penuh. Dan sekarang kita pergi ke ujung komplek yang ada di dekat hutan bambu. Karena sepertinya di sana mah banyak rumah yang kosong," katanya dengan nada yang pelan. Selesai. Oh, luar biasa. Kisah dari Bang Sidik horor gigit banget di sini Kang Iwan. Ngeri banget ya Kang Iwan. Tapi saya suka tuh kata-kata Kang Iwan ya. Dia rasa takut dia sama hantu itu kalah sama rasa takut kalau sampai anak istrinya nggak bisa makan. Wah, luar biasa sekali, benar-benar petarung pejuang sejati. Salut buat Kang Iwan ya. Di saat yang lainnya sudah pulang ketika malam, Kang Iwan di situ masih bertahan. Bahkan ketika hujan besar, ya disitulah dia masih bertahan untuk bisa mendapatkan penumpang. Keren-keren banget di sini. Dan bagaimana Kang Iwan ini nggak kemaruk nih, dikasih uang 1 juta tuh. Padahal ketika diterima 2.000-an 10 lembar. Sampai rumah pas dibuka cepetan semua 10 lembar. Waduh, udah keren banget ya. Tapi besoknya dikasih lagi ditolak. Wah, kalau orang lain pasti diambil tuh, nggak tahu deh kalau saya ya. Tapi di sini juga ada sisi mengerikannya. Dia takut ketika uang itu digunakan untuk keluarganya akan terjadi apa-apa. Dan endingnya salah satu favorit saya ya, kayak digantung gitu, kayak pas ngeliat, aduh dia lagi datang malam-malam. Keren pakai banget. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan channel Lilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirim kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.